Selamat datang di channel Geng Manhua. Yang dibahas lagi pada mentok semua. Untuk minggu ini kemungkinan bakalan lama nunggu update-nya. Jadi kali ini Mimin mau bawain cerita komik manhwa yang lain yang sudah rilis sejak tahun 2021 dan chapternya sekarang udah sampai 220-an. Komiknya berjudul Cultivator Against Hero Society. Komik ini bercerita tentang MC yang OP-nya kebangetan, merupakan seorang kultivator terkuat yang telah mencapai ranah dewa. Lalu dikarenakan keteledorannya, dia terjebak ke dalam menara kurungan dewa, yang lalu oleh musuhnya dirinya dilemparkan ke celah dimensi lain dan pada akhirnya sampai di dunia yang disebut sebagai bumi. Bumi yang kini ia tinggali terdapat banyak sekali pengguna kemampuan super yang juga dikenal sebagai pahlawan. Nah, dikarenakan kemunculan sosok misterius seperti dirinya, lalu memicu para pahlawan untuk segera menantangnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lanjut ke jalan. Cerita diawali dengan kemunculan seorang kultivator yang terlihat tiba-tiba sedang melayang di udara dengan beberapa pedang di sekelilingnya. Kemunculan sosok misterius itu lantas membuat penasaran seorang reporter yang lalu menampilkannya ke siaran langsung. Berdasarkan apa yang dikatakan reporter tersebut, bahwa 2 jam yang lalu seorang pria berambut panjang dengan pakaian aneh tersebut muncul begitu saja di langit kota NY. Tak ada yang tahu mengenai siapa orang itu. Yang pasti orang itu telah berhasil mengalahkan 26 pahlawan hanya dalam waktu 2 jam terakhir. Dunia saat ini merupakan dunia yang telah damai. Jadi sudah sangat lama sekali sosok pahlawan kuat tidaklah muncul. Dan kemunculan orang tersebut pun lantas membuat para warga bersemangat, dikarenakan mereka sangatlah ingin melihat kemampuannya para pahlawan. Lalu muncullah seorang pahlawan peringkat A yang memiliki nama julukan Plastic Man. Plastic Man yang lalu terjun begitu saja dari ketinggian gedung. Lalu muncullah beberapa kepingan armor yang terbang mengarah padanya, dan ketika mendarat, dirinya pun telah berubah dengan mengenakan kostumnya. Dengan kecepatan yang sangatlah cepat, dirinya lalu terbang dan lalu sampai di posisinya pria aneh tadi berada. Reporter yang menayangkan hal tersebut lalu mengatakan, "Para penonton, pahlawan peringkat A, Plastic Man telah datang untuk menantang. Aku tak pernah berpikir bahwa yang datang selanjutnya ternyata adalah pahlawan yang masuk dalam daftar 5 pahlawan peringkat A teratas di dunia. Sejak debutnya, Plastic Man memanglah memiliki potensi yang bagus dan bisa dikatakan nasib pria aneh itu mungkin akan segera berakhir." Seorang pahlawan peringkat A kini telah saling berhadapan dengan orang aneh itu. Dan yang terjadi selanjutnya, orang aneh itu malah memberikan salam pada Plastic Man dan lalu memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah ketua dari sekte Tenjin di benua Swan. Dan dengan sopan, ia lalu juga bertanya mengenai di mana dirinya kini berada. Namun yang dilakukan Plastic Man ternyata malah terus meningkatkan kekuatan armornya. Dan bahkan dia tingkatkan sampai kekuatan maksimum. Kemampuan spesial Plastic Man adalah berupa peningkatan kekuatan armor yang lalu ia dapat memusatkan kekuatannya pada tangannya. Dan dikatakan juga bahwa tinjunya itu dapat menembus 300 meter ke dalam tanah, yang pastinya tak akan ada yang bisa selamat dari serangan tersebut. "Tuan, apa kau bisa bicara bahasa manusia?" tanya kultivator tersebut. "Selalu ada pola dalam setiap pertarungan. Seseorang yang mati secara mengerikan adalah orang yang banyak bicara. Apa kau tahu bagaimana orang-orang yang bertarung denganku itu mati? Itu karena aku tidak pernah bicara omong kosong. Kamu terlalu banyak bicara." Namun ternyata Plastic Man lalu terkena pukulan dan dikalahkan begitu saja. Padahal aku hanya menanyakan arah. Kenapa mereka malah mencari mati?" Reporter yang melihat pahlawannya kalah begitu saja, lalu hanya terdiam dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan dirinya pun lalu berteriak agar segera memanggil ambulan, dikarenakan Plastic Man telah terjatuh. Dikisahkan bahwa beberapa abad yang lalu, bumi masihlah diselimuti oleh kegelapan.
banyak monster aneh dan ilmuwan gila muncul di bumi. Mereka mengamuk dan juga menghancurkan bumi ini. Hingga pada akhirnya muncullah para pahlawan. Dengan tekad dan kekuatan mereka, pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan para monster dan penjahat. Dan kini, 11 tahun telah berlalu, dunia telah menjadi damai, dan para pahlawan pun menghilang dari sorotan. Monster-monster yang tersisa kini hanyalah menjadi peliharaannya para pahlawan. Bahkan ada beberapa pahlawan yang harus bekerja hanya untuk bisa bertahan hidup. Di hadapan kultivator, tiba-tiba muncul seorang pahlawan peringkat S yang memiliki julukan Macho Man. Kultivator itu yang lalu merasa heran dikarenakan lagi-lagi ada orang lain yang muncul. Aku selalu berpegang teguh pada prinsipku, yaitu untuk tidak bicara omong kosong saat bertarung. Jadi, aku akan tuduh poin padamu. Kau itu tidaklah sebanding denganku. Aku mengakui kekuatanmu setelah kau mampu mengalahkan Plastic Man. Akan tetapi, kita tidaklah berada di tingkatan yang sama. Jika kau bersedia jadi peliharaanku, maka peringkatku juga akan naik. Itu juga dapat menghindarkan kita dari banyak masalah, ucap Macho Man. Binatang peliharaan? Apa maksudmu adalah pelacur? Dengan sangat menyesal aku memberitahumu bahwa aku tidaklah tertarik dengan sesama jenis. Keputusanmu itu tidaklah cerdas, karena itu tidaklah pintar. Seharusnya ini akan selesai dengan mudah. Maka aku akan menghajarmu hingga kamu tunduk. Macho Man yang lalu terbang melesat sembari mengacungkan tinjunya. Yang terjadi selanjutnya malah Macho Man lah yang terkena pukulan. Dan Macho Man lalu dikalahkan. Ternyata orang-orang dengan hobi aneh memanglah selalu ada entah di dunia manapun berada, ucap kultivator itu dengan heran. Dan kultivator itu pun lalu memilih pergi dari tempat itu. Singkat cerita, 2 bulan pun berlalu. Kultivator itu yang lalu memilih menyendiri di suatu tempat. Dan telah diketahui bahwa orang itu adalah bernama Jansen, berumur 2603 tahun dan merupakan kultivator dari benua Swan. Sudah 2 bulan lamanya dirinya tiba di dunia itu dikarenakan suatu hal yang tak terduga, dan dirinya merasa harus banyak belajar mengenai tempat itu. Dunia yang ditempatinya saat ini dinamakan Bumi, yang merupakan bola berwarna biru laut. Meskipun menurutnya dunia itu sangatlah kecil, namun itu memiliki penduduk yang jumlahnya 10 kali lipat dibandingkan benua Swan. Dirinya pun masih bingung mengenai orang-orang dapat terbang tanpa pedang, dan juga mereka tidak butuh alat sihir untuk bepergian dengan cepat. Yang ia ketahui hanyalah bahwa orang-orang menyebut benda itu adalah pesawat dan mobil. Bahkan wanita di bumi menurutnya itu tidak ada yang memakai celana saat keluar. Namun satu hal yang ia syukuri dari bumi adalah tempat itu memiliki energi spiritual yang sangat melimpah. Tempat lalu berpindah ke kedalaman hutan. Terlihat ada 2 orang gadis, yang mana satu di antara mereka sedang terluka, sembari terus dibopong rekannya. Mereka berdua pun lalu dikejutkan oleh sebuah tebing yang bertuliskan Celestial Binding Power. Meskipun nama itu terlihat aneh dan bahkan sedikit terkesan menakutkan, namun dikarenakan di tempat itu mereka menemukan mata air, jadi mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Rekannya yang lalu meninggalkannya untuk mencari makanan. Gadis yang terluka itu pun lalu memilih untuk mencoba menyelupkan kakinya ke dalam kolam mata air. Dan tanpa ia duga, ternyata luka-luka pada kakinya itu langsung sembuh. Mengetahui tempat itu merupakan area terpencil, jadi kemungkinan besar di sekitar tempat itu juga tidak akan ada orang lain. Dirinya pun lalu memutuskan untuk segera melepaskan pakaiannya agar bisa berendam ke dalam kolam tersebut. Namun, di saat ia mulai masuk ke dalam, ternyata di dalam kolam tersebut juga ada Jansen. Mereka berdua yang lalu saling bersentuhan. Lantas hal itu pun membuat keduanya sama-sama terkejut. Jansen yang lalu bangkit dan berjalan menghampiri wanita itu. Siapa kamu? Apa yang kamu rencanakan?" ucap wanita itu sembari ketakutan. Jansen pun lalu menjawab bahwa ia tak akan mempermasalahkan mereka akan hal tersebut.
Jadi dirinya meminta mereka agar segera pergi dari tempat itu.